tengah pertanyaan yang selalu muncul di benak saya tentang format debat presiden yang uh, berulang kali saya kemukakan bahwa itu salah satu pemborosan yang tidak perlu, karena saya memperkirakan bisa menyelenggarakan debat itu dengan biaya yang taruhlah setengah dari anggaran yang sekarang diperlukan untuk penyelenggaraan 5 seri debat itu, dengan hasil yang jauh lebih baik untuk menyaring kandidat yang memang tepat untuk memimpin Indonesia. Jadi beberapa unggahan saya yang lalu pernah menawarkan debat itu diselenggarakan di kampus sekali, tetapi itu formatnya serius dan dihadapkan panelis yang memang tepat untuk itu. Saya kira perguruan tinggi kita yang bertebaran dari Sabang sampai Merauke itu bisa berkumpul di satu tempat, entah itu di UI atau di UGM atau di Undip atau di Brawijaya atau Airlangga atau bahkan di Universitas Cendrawasih di Papua. Itu sekali dilaksanakan, durasinya juga tidak seperti format sinetron yang sedikit-sedikit dijeda iklan kemudian hanya berbalas pantun sekitar 1-2 menit. Itu akhirnya saya sampai pada satu spekulasi, ya sekali lagi ini spekulasi, bahwa jangan-jangan, ini saya curiga, boleh ya curiga ya, dan jangan-jangan format debat ini basisnya adalah bisnis juga. Ya, kita bayangkan dampak bisnis yang terkait dengan debat ini. Bagaimana debat yang hanya sekian menit dan tidak tuntas, itu efeknya adalah perdebatan yang justru di luar panggung debat itu sendiri, ya di platform media sosial, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di X atau Twitter, itu begitu marak. Sehingga itu kalau sebetulnya orang-orang seperti siapa itu yang ekonom dari Jogja yang masih muda itu, Bima, kemudian mungkin Bu yang kemarin sempat jadi panelis, Bu siapa, pokoknya ekonom wanita yang cukup terkenal di Indonesia, dan mungkin Pak Kian Ki itu bisa menghitung aspek bisnis dari debat. Tentu ini terkait dengan kalau tadi platform media sosial itu ada, di balik itu ada konsumsi penggunaan kuota atau pulsa. Jadi ya ini spekulasi nakalnya, jangan-jangan memang format debat itu dibuat tidak tuntas, sehingga yang kemudian terjadi adalah hiruk pikuk di media sosial. Karena seperti kita ketahui bahwa industri informasi yang paper based, yang berbasis cetak seperti koran dan majalah itu sudah mengalami sunset, sehingga yang kemudian sunrise-nya yang naik adalah industri yang berbasis pada digital, dan
Nah, saya membayangkan bahwa dampak dari debat itu justru yang diuntungkan adalah media yang terkait dengan digital. Bahwa masyarakat tidak akhirnya tidak memperoleh gambaran yang lengkap tentang isi kepala masing-masing kandidat itu soal lain. Tapi yang jelas bisnis berbasis digital ini omsetnya barangkali melonjak luar biasa. Ya, mulai dari satu ungkapan yang sangat singkat itu menimbulkan gejolak digital yang luar biasa. Misalnya ketika Prabowo terpepet, kemudian muncullah proyek, ada yang mengindikasikan itu proyek nangis nasional, tujuannya untuk berempati terhadap Prabowo dan seterusnya. Ini tanggapannya riuh di media sosial, yaitu fakta yang bisa kita lihat. Apakah kecurigaan saya itu benar atau tidak, atau salah, itu juga saya tidak tahu. Mungkin benar, mungkin salah, tetapi kepentingan saya di balik kontestasi saya, maksudnya itu saya membayangkan mewakili 26 juta masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Itu sebetulnya menginginkan kandidat presiden yang memang betul-betul mampu melihat peta secara keseluruhan, kemudian membuat roadmap berbasis pada konstitusi, terutama trilogi pasal yang sering saya sebut. Salam konstitusi.